Salam sejahtera bagi seluruh jemaat dan simpatisan dalam lingkup GKI Eklesia Solo. Sebelum kita mendengarkan renungan Bina Iman pada hari ini, kita bersahati berdoa. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kami kembali bisa mendengarkan firman-Mu dalam renungan Bina Iman GKI Eklesia Solo pada hari ini. Berkatilah supaya kami mendapatkan kekuatan dan juga pengharapan di tengah-tengah masa sulit yang masih kami jalani sampai hari ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, dasar renungan Bina Iman pada hari ini akan saya bacakan dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 20 yang berbunyi demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Saudara sekalian, apa yang kita harapkan bisa berbeda dengan kenyataan yang terjadi. Dan itulah yang hampir dialami oleh semua orang di tahun 2020 ini karena pandemi COVID-19. Ada begitu banyak harapan, ada begitu banyak impian, bahkan juga resolusi. Dikala kita memasuki tahun 2020 ini yang tidak berjalan dengan mulus sesuai dengan rencana, bahkan keinginan kita dan harapan kita. Kenapa? Karena kita harus menghadapi dan juga menjalani masa sulit karena pandemi COVID-19 yang bukan hanya berlangsung 1 hari, 1 minggu, tapi berbulan-bulan lamanya. Bahkan dampaknya pun dapat kita rasakan hampir di seluruh aspek kehidupan kita. Ada orang yang bukan hanya takut, tapi hidup dalam ketakutan, hidup dalam kekhawatiran. Ada yang stres, depresi, bahkan mungkin putus asa dan berniat untuk bunuh diri. Ada orang yang di PHK, tidak mempunyai pemasukan, tidak bisa untuk membeli makanan. Dan berbagai dampak yang ditimbulkan dalam kehidupan kita. Kita juga nggak bisa beribadah secara bersama di gedung gereja. Bahkan esok hari kita masih merayakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus bersama keluarga di rumah kita. Bahkan minggu depan pun kita merayakan hari Pentakosta juga secara daring. Saudaraku dikasih Tuhan, tentu ini membuat kita sedih. Hidup kita menjadi susah dan juga tertekan. Dan kita nggak leluasa untuk menjalani kehidupan ini. Maka kita nggak mungkin bergembira dan kita nggak mungkin bersuka cita karena pandemi COVID-19 yang kita alami, saudara. Tentu kita akan bersedih dan juga mungkin berduka cita. Maka tidak ada orang yang bergembira dan bersuka cita karena sesuatu hal buruk yang dia alami. Biasanya kita bergembira dan kita bersuka cita kalau hidup kita nyaman, kalau hidup kita itu lancar, kalau kita sukses dan apa yang kita inginkan dapat kita capai maupun kita raih. Maka saudara, kita pasti berduka karena masa pandemi COVID-19 ini. Kita berduka karena kita kehilangan kebebasan dan juga kenyamanan hidup kita. Kita berduka karena keadaan belum membaik. Kita berduka karena kita masih bertanya berapa lama dan sampai kapan kita harus menjalani masa sulit seperti ini. Karena itulah Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Saudara, memang ada banyak hal di dunia ini yang bisa membuat kita mengalami duka cita. Tetapi yakin dan percayalah bahwa Tuhan bukan hanya menghibur kita, tapi Dia mampu mengubah ratapan kita, duka cita kita menjadi sukacita. Bukankah lewat kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu merupakan bukti bahwa Dia berkuasa atas duka cita yang kita alami. Bahkan Dia juga memberikan kita kuasa
untuk bisa bersuka cita di dalam keadaan apapun. Sebuah kuasa untuk berpengharapan dan juga tetap menang atas duka cita yang terjadi di dalam kehidupan kita, saudara. Maka jangan memilih untuk tinggal menetap dalam duka cita. Tetapi bersukacitalah di dalam Tuhan. Jangan memilih untuk berduka cita karena keadaan yang kita alami, karena keadaan sulit yang kita jalani, saudara. Lihat dan ingatlah bahwa Allah telah merancangkan kebaikan dari awal sampai akhir. Dan mungkin kita mengalami duka cita di tengah-tengah kehidupan kita yang begitu kecil sebenarnya. Yang tidak mungkin menghapus semua sukacita yang Allah rancangkan dalam kehidupan kita. Kalau kita hanya fokus kepada keadaan yang kita jalani, kita pasti akan berduka cita dan tidak mungkin bersuka cita. Karena kita melupakan seluruh kebaikan dan kita hanya fokus kepada keadaan yang kita jalani, saudara. Maka jangan malu untuk jujur kepada Tuhan. Kalau memang kita mengalami kegentaran, kalau memang kita takut, kalau memang kita cemas. Belenggu itu harus kita lepaskan agar hati kita plong dan kita bisa mengalami sukacita dari dalam diri kita yang mengalir dan juga memancarkan berkat buat orang lain. Saudara, seringkali sebagai seorang pendeta, penatua, pegiat, pelayan, ataupun citra diri kita yang tidak ditampilkan kepada orang lain, seakan-akan kita ini orang yang kuat, orang yang hebat, yang gak mungkin hidup dalam ketakutan, yang gak mungkin hidup dalam kecemasan, gak mungkin stres, gak mungkin depresi oleh keadaan apapun. Namun biarlah kita jujur bahwa semua kita gentar, semua kita mulai bosan berada di rumah, semua kita mulai jenuh, dan mungkin juga ada yang stres, dan mungkin mengalami namanya depresi. Serahkanlah belenggu itu kepada Tuhan. Maka biarlah Tuhan melawat saudara dengan memberikan kita sukacita surgawi. Yang bukannya melegakan hati kita, namun sukacita itu menolong kita untuk juga hidup membagikan sukacita kepada orang lain. Maka saudaraku dikasih Tuhan, tetaplah bersukacita di dalam Tuhan. Sekarang bukan nanti. Selalu bukan sewaktu-waktu. Karena Tuhan dan bukan karena keadaan. Amin. Mari kita berdoa. Kami belajar bersukacita di tengah masa sulit yang kami jalani karena Tuhan bersama kami. Tuhan memberikan kami kemenangan berupa sukacita surgawi yang bukannya mampu mengusir segala duka cita kami, tapi mampukan kami, menolong kami untuk tetap hidup bersukacita dan memancarkan berkat sukacita kepada orang-orang sekitar kami. Sekalipun kami masih menjalani masa yang sulit karena pandemi COVID-19 ini. Berkatilah kehidupan kami, biarlah kami selalu bersukacita sekarang, setiap hari. Karena Tuhan, bukan karena pergumulan, bukan karena keadaan yang kami alami. Dalam Kristus kami bersyukur untuk renungan bina iman pada hari ini. Amin.